Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yunita Ria. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen instalasi rumah. Jadi, mari saksikan ya. Nah, seperti yang kita tahu, fungsi dari tiang listrik adalah satu, menopang kabel listrik distribusi, yang kedua, menyalurkan listrik dari gardu ke pelanggan, ketiga, menjaga kabel listrik berada di ketinggian yang aman. Nah, aliran dari tiang listrik itu dimulai dari pembangkit listrik yang menghasilkan energi listrik, terus disalurkan melalui jaringan transmisi, terus disalurkan ke gardu distribusi. Dari gardu distribusi dialirkan ke tiang listrik di setiap perumahan penduduk. Komponen yang pertama yang dilewati adalah KWH meter. KWH meter berfungsi untuk mengukur jumlah energi listrik yang digunakan oleh rumah, mencatat pemakaian dalam satuan kilowatt, dan menjadi pasar perhitungan dan pembayaran listrik. Aliran listrik dimulai dari listrik dari kabel sambungan ke rumah masuk ke KWH meter. KWH meter menghitung energi listrik yang lewat. Setelah dihitung, listrik diteruskan menuju MCB utama. MCB berfungsi sebagai alat pengaman instalasi listrik rumah. MCB akan memutus arus listrik jika terjadi beban listrik berlebihan dan hubungan singkat atau korsleting. Dengan adanya MCB, instalasi listrik rumah menjadi lebih aman dari kerusakan atau kebakaran. Nah, aliran listriknya tuh mulai dari listrik dari KWH meter masuk ke MCB. Jika arus listrik normal, MCB akan meneruskan aliran listrik. Tetapi, jika terjadi gangguan, MCB akan memutuskan aliran listrik secara otomatis. Panel distribusi berfungsi untuk membagi listrik ke beberapa jalur instalasi dan menyediakan pengaman tambahan pada tiap jalur dan menata sistem instalasi listrik agar tetap rapih dan aman. Alirannya tuh dimulai dari listrik dari MCB masuk ke panel distribusi. Panel membagi listrik ke beberapa jalur dan setiap jalur mengalirkan listrik melalui kabel menuju ruang atau peralatan tertentu. Jadi, kabel listrik digunakan untuk menghantarkan arus listrik dari panel ke berbagai komponen instalasi rumah. Fungsi kabel adalah mengalirkan listrik dari saklar ke stop kontak dan ke peralatan listrik lainnya. Setelah aliran listrik sampai ke stop kontak, maka saklar digunakan untuk mengontrol aliran listrik, terutama untuk lampu. Dan jika saklar dinyalakan, listrik akan mengalir ke lampu. Jika dimatikan, aliran listrik akan terputus. Nah, kalau untuk stop kontak, dia berfungsi untuk menyambungkan peralatan listrik ke sumber listrik, contohnya televisi, charger, kipas angin atau kulkas, dan benda-benda elektronik lainnya. Lampu dan peralatan listrik merupakan beban listrik, yaitu bagian yang menggunakan energi listrik. Peralatan listrik mengubah energi listrik menjadi bentuk energi lain seperti lampu dapat menghasilkan cahaya, setrika, rice cooker dapat menghasilkan panas, dan kipas angin atau blender yang dapat menghasilkan gerak. Jika rangkaian tertutup, listrik akan mengalir dari sumber melalui kabel menuju alat tersebut sehingga alat dapat bekerja. Jadi, itu saja penjelasan dari komponen instalasi listrik yang berada di rumah. Jadi, terima kasih ya sudah menonton. Bye-bye.